Audio Jungle. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Putri Anggraini. I am a college student of Class B, Physics Education 2019, Sultan Ageng Tirtayasa University. So, in here, I will explain about magnetic field, namely magnetic force or Lorentz force. So, before we study, it would be better if we pray together. Pray begins. Finish. So, enjoy this video and learn together. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, saya akan memberitahukan kemampuan dasar atau KD dari pembelajaran kali ini, yaitu menganalisis gaya magnetik pada beberapa produk teknologi. Dan juga saya akan memberitahukan indikator serta tujuan pembelajaran dari pembelajaran kali ini. Untuk indikator sendiri, yaitu menyebutkan pengertian gaya magnetik, menganalisis gaya magnetik pada produk teknologi, menghitung besar gaya Lorentz, dan menentukan arah gaya Lorentz dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa dapat menganalisis gaya Lorentz pada produk teknologi. Siswa mampu menghitung dan menganalisis gaya Lorentz, dan siswa mampu menentukan arah gaya Lorentz dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Untuk itu, semoga kita dapat mencapai tujuan pembelajaran yang saya sampaikan tadi. Amin. Yuk langsung saja cus ke materi. Baik teman-teman, ayo kita mulai pembelajarannya kali ini. Kita akan mempelajari tentang gaya magnetik atau gaya Lorentz. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengulang dan mengingat-ingat materi sebelumnya, yaitu tentang induksi magnetik pada kawat lurus. Nah, induksi magnetik pada kawat lurus ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kawat lurus terhingga dengan persamaan B sama dengan mu 0 dikali I per 4 pi A dikali cos theta 1 ditambah cos theta 2. Dan untuk yang kedua yaitu kawat lurus panjang tak hingga dengan rumus B sama dengan mu 0 kali I per 2 pi A. Dengan B adalah induksi magnet yang ditimbulkan oleh kawat, L merupakan panjang kawat penghantar, mu 0 merupakan permeabilitas ruang hampa dengan nilai 4 dikali 10 pangkat min 7 Wb per AM atau Tesla, dan I merupakan arus listrik pada kawat. Apakah kalian tahu benda apa itu? Nah, benar sekali. Benda tersebut adalah motor listrik. Motor listrik ini jika kita hubungkan dengan sumber tegangan akan berputar loh. Apakah kalian tahu prinsip kerja dari motor listrik tersebut? Bagaimana motor listrik tersebut dapat bekerja? Jadi teman-teman, motor listrik tersebut dapat berputar karena adanya gaya Lorentz atau gaya magnetik yang terjadi pada kumparan kawat penghantar beraliran arus listrik yang berada dalam medan magnet. Nah, makin penasaran kan sama gaya magnetik atau gaya Lorentz? Yuk simak baik-baik materinya. Nah, sebelum memulai lebih lanjut tentang gaya magnet atau gaya Lorentz ini, saya akan menyebutkan beberapa submateri yang akan kita pelajari kali ini. Nah, yang pertama yaitu gaya magnetik pada kawat berarus dalam medan magnetik. Yang kedua yaitu gaya magnetik di antara dua kawat sejajar berarus. Dan yang ketiga yaitu gaya magnetik yang dialami oleh muatan listrik
yang bergerak dalam medan magnetik. Nah, masuk ke materi ya teman-teman. Yang pertama yaitu gaya magnetik pada kawat berarus dalam medan magnetik. Gaya magnetik atau gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet atau B. Besarnya gaya magnetik atau gaya Lorentz dirumuskan sebagai berikut, yaitu F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta, di mana F merupakan gaya magnet, B merupakan kuat medan magnet, I merupakan kuat arus, L merupakan panjang kawat dalam medan magnet, dan theta merupakan sudut antara arus listrik dengan medan magnet. Masih dalam pembahasan yang pertama, yaitu gaya magnetik pada kawat berarus dalam medan magnetik. Perhatikan dua gambar tersebut. Terdapat dua magnet yang berbeda kutub saling berhadapan. Garis medan magnet akan terbentuk dari kutub utara menuju kutub selatan. Sebuah penghantar dalam sebuah kawat lurus disisipkan di antara kedua magnet tersebut. Kemudian arus listrik dialirkan ke kawat lurus berikut. Apakah yang akan terjadi? Nah, ternyata arus kawat ini menuju ke arah atas, melewati medan magnet yang menuju ke arah utara. Peristiwa ini dipelajari oleh Profesor Lorentz, sehingga gaya magnet yang bekerja pada kawat berarus listrik tersebut dikenal sebagai gaya Lorentz. Profesor Lorentz mengatakan bahwa apabila sebuah penghantar beraliran arus listrik berada dalam medan magnet, maka akan timbul gaya Lorentz yang dapat menggerakkan penghantar tersebut. Untuk mengetahui arah gaya Lorentz yang dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan, perhatikan gambar ilustrasi pada gambar tangan tersebut. Nah, pada gambar ilustrasi, apabila tangan kanan berada dalam keadaan terbuka, jari-jari dan ibu jari diluruskan, maka arah dari pergelangan tangan menuju jari-jari menyatakan arah induksi medan magnet, dan arah ibu jari menyatakan arah arus listrik. Maka arah gaya magnetiknya dinyatakan dengan arah telapak tangan menghadap. Selanjutnya yaitu gaya magnetik di antara dua kawat sejajar berarus. Jika dua kawat lurus diletakkan sejajar secara terpisah sejauh A dan masing-masing dialiri arus listrik I1 dan I2, maka masing-masing arus akan menghasilkan induksi magnetik dan pada tiap-tiap kawat bekerja gaya Lorentz yang sama besar. Untuk lebih jelasnya, ayo kita lihat gambar ilustrasi pada gambar 4.10. Nah, dari gambar ilustrasi berikut dapat kita lihat terdapat 4 kawat arus yang sejajar. Untuk gambar yang A, 2 kawat memiliki arus yang sama. Sedangkan untuk gambar yang B, 2 kawatnya memiliki arus yang berbeda. Untuk itu, jika kawat arus pada gambar A itu gayanya tarik-menarik, nah sedangkan untuk gambar B akan tolak-menolak. Maka dari gambar ilustrasi berikut dapat dinyatakan dengan rumus F sama dengan B1 I2 dikali L sin theta, atau F sama dengan B2 I1 L kali sin theta. Karena arah B dan I saling tegak lurus atau theta merupakan 90 derajat, maka
F sama dengan B1I2 dikali L atau F sama dengan B2I1 kali L, dengan F sama dengan gaya magnet pada kawat, I1I2 adalah arus listrik pada kawat 1 dan 2, B1 B2 adalah induksi magnet yang ditimbulkan oleh kawat 1 dan 2, dan L merupakan panjang kawat penghantar. Nah, dari persamaan sebelumnya tentang induksi magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik, yaitu B sama dengan μ0 kali I per 2πA, maka nilai B1 sama dengan μ0 kali I1 per 2πA atau B2 sama dengan μ0 kali I2 per 2πA. Jika persamaan ini dimasukkan dalam nilai F, maka nilai F sama dengan μ0 kali I1 I2 dikali L per 2πA. Maka gaya magnetik di antara kedua kawat sejajar sering dinyatakan sebagai persatuan panjang, yaitu F per L sama dengan μ0 kali I1 I2 per 2πA, dengan F adalah gaya magnet pada kawat, I1 I2 adalah arus listrik pada kawat 1 dan 2, B1 B2 adalah induksi magnet yang ditimbulkan oleh kawat 1 dan 2, L adalah panjang kawat penghantar, dan μ0 adalah permeabilitas ruang hampa dengan nilai 4 dikali 10⁻⁷ Wb per AM atau Tesla. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu gaya magnetik yang dialami oleh muatan listrik yang bergerak dalam medan magnetik. Sebuah benda bermuatan listrik yang bergerak dalam medan magnetik juga akan mengalami gaya magnetik. Besarnya gaya Lorentz pada kawat berarus listrik adalah F sama dengan B kali I dikali L dikali sin theta. Dan besarnya kuat arus adalah muatan listrik yang bergerak tiap satuan waktu, I sama dengan Q per T, sehingga pada partikel yang bergerak memotong medan magnet akan bekerja gaya Lorentz yang besarnya F sama dengan B kali Q kali V kali sin theta, di mana F adalah gaya magnetik, B adalah induksi magnet, Q adalah besarnya muatan listrik, V adalah kecepatan muatan listrik, dan theta adalah sudut yang dibentuk antara I dan V. Apabila benda bermuatan listrik memasuki medan magnet dengan arah tegak lurus medan magnet, maka benda bermuatan listrik tersebut akan bergerak dalam medan dengan lintasan yang berbentuk lingkaran. Partikel bermuatan positif Q yang masuk ke dalam medan magnet akan dibelokkan dan bergerak melingkar dengan jari-jari lintasan R. Pada partikel bermassa M akan bekerja gaya sentripetal yang seimbang dengan gaya Lorentz, sehingga menghasilkan persamaan F sama dengan B kali Q kali V dengan gaya sentripetal yaitu M dikali V kuadrat per R. Maka besarnya jari-jari lintasan muatan listrik tersebut adalah R sama dengan M kali V per BQ, di mana R adalah jari-jari lintasan muatan listrik, M adalah massa benda bermuatan listrik, V adalah kecepatan benda bermuatan listrik, B adalah induksi magnet, dan Q adalah muatan listrik benda. Selanjutnya, kita memasuki contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu sebuah kawat penghantar panjangnya 0,6 meter diletakkan di dalam medan magnet homogen 4 dikali 10⁻⁵ Tesla dan membentuk sudut 30 derajat. Berapa N gaya magnet yang dialami kawat jika dialiri arus sebesar 5 ampere?
Penyelesaian. Diketahui L atau panjang kawat yaitu 0,6 meter. B atau medan magnet 4 kali 10 pangkat 5 Tesla. Theta atau sudut 30 derajat. Dan I adalah 5 ampere. Yang ditanya gaya magnet atau F. Nah, dari persamaan F sama dengan B I kali L sin theta, kita substitusi angka-angkanya. B itu kan 4 kali 10 pangkat min 5 dikali 5 dikali 0,6 dikali sin 30 sama dengan 12 dikali 10 pangkat min 5. Sin 30 kan setengah, maka kita masukin setengah sehingga hasilnya yaitu 6 dikali 10 pangkat min 5 Newton. Maka besar gaya magnet yang dialami kawat jika dialiri arus sebesar 5 ampere yaitu 6 kali 10 pangkat min 5 Newton. Selanjutnya yaitu contoh soal nomor 2. Dua buah kawat panjang sejajar terpisah pada jarak 10 cm. Masing-masing dialiri arus sebesar 10 ampere dan 20 ampere. Tentukan besar gaya magnetik per satuan panjang yang bekerja pada kawat. Penyelesaian. Diketahui permeabilitas ruang hampa yaitu 4pi dikali 10 pangkat min 7 Wb per AM. A atau panjang jarak dari dua buah kawat yaitu 10 cm atau 0,1 meter. I1 atau arus pertama yaitu 10 ampere dan I2 adalah 20 ampere. Sedangkan yang ditanyakan yaitu gaya magnetik per satuan panjang. Nah, kita kan tahu nih persamaan dari gaya magnet persatuan panjang yaitu F per L sama dengan mu 0 kali I1 I2 per 2πa. Lalu kita substitusi angka-angka yang sudah didapat, di mana mu 0 adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali 10 dikali 20 per 2pi dikali 0,1 sehingga menghasilkan 4 dikali 10 pangkat min 4 Newton. Selanjutnya yaitu contoh soal nomor 3. Sebuah partikel bermuatan sebesar 5 kali 10 pangkat min 5 kolom bergerak dalam medan magnet 0,5 Wb per AM dengan kecepatan 2 dikali 10 pangkat 4 meter per second. Tentukan besarnya gaya magnetik yang dialami partikel tersebut jika arah geraknya membentuk sudut 30 derajat terhadap medan magnet. Kita jawab, diketahui Q atau muatan yaitu 5 kali 10 pangkat min 5 kolom. B atau medan magnet yaitu 5 kali 10 pangkat min 1 Wb per AM. V atau kecepatannya yaitu 2 kali 10 pangkat 4 meter per second. Dan theta adalah 30 derajat. Ditanya F atau gaya magnetik. Maka dari persamaan F sama dengan BQV kali sin theta dapat kita substitusi sehingga kita substitusi 5 kali 10 pangkat min 1 dikali 5 kali 10 pangkat min 5 dikali 2 kali 10 pangkat 4 dikali sin 30. Nah, kita operasiin angka-angkanya sehingga dihasilkan 5 dikali 10 pangkat min 1 dikali setengah dan menghasilkan 0,25 Newton. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama,
Gaya magnetik atau gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet atau B. Dapat kita rumuskan, yaitu sebagai F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Yang kedua, dengan menggunakan kaidah tangan kanan dapat ditentukan arah medan magnet, kuat arus, dan gaya magnetik dengan 4 jari telapak kanan yaitu B, jempol kanan sebagai I, dan telapak tangan sebagai F. Yang ketiga, gaya magnetik yang dialami oleh muatan listrik yang bergerak dalam medan magnetik dapat dirumuskan sebagai F per L sama dengan mu0 dikali I1 I2 per 2 pi A. Yang keempat, pada gaya magnetik yang dialami oleh muatan listrik yang bergerak dalam medan magnetik yaitu F sama dengan BQV kali sin theta. Dan yang terakhir, besar nilai jari-jari lintasan muatan listrik sebesar R sama dengan MV per BQ. Nah, berikut saya lampirkan beberapa latihan soal yang akan dikerjakan oleh kalian. Nah, tulis di buku, diketahui, ditanya, dan penyelesaiannya. Kirim hasil dari latihan soal ini di WhatsApp, PC, atau personal chat. Terima kasih. Thanks for watching this video. Don't forget to do the homework and I hope the knowledge can be useful. For your attention, I say thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.